Sistem pendidikan di Finlandia. Sistem pendidikan di Finlandia disebut-sebut sebagai yang terbaik di dunia. Pemerintah Finlandia memastikan semua warga negara mendapat hak mendapatkan pendidikan yang sama. Berikut ini merupakan fakta-fakta tentang sistem pendidikan di Finlandia. Wajib belajar hanya 9 tahun. Anak-anak mulai masuk sekolah formal di umur 7 tahun. Sebelum masuk sekolah formal, anak akan dititipkan di daycare dan TK. Daycare dan TK ditanggung pemerintah alias gratis. Yang kedua adalah fokus pendidikan. Selama 6 tahun pertama, pendidikan di Finlandia tidak fokus pada nilai akademik. Di Finlandia tidak ada sekolah swasta. Semua sekolah dibiayai oleh pemerintah sehingga tidak ada kesenjangan. Tidak ada ranking, sekolah, daerah hingga guru dan murid. Sistem pendidikan di Finlandia tidak menitikberatkan kompetisi. Kunci dari kesuksesan ada di kerjasama, bukan di kompetisi. Jeda waktu saat belajar. Siswa di Finlandia mendapatkan jeda istirahat yang cukup banyak. Sehari mereka mendapatkan sebanyak 75 menit waktu belajar. Tiap 45 menit belajar, siswa akan mendapatkan 15 menit istirahat. Dengan metode ini, siswa bisa memiliki performa yang bisa mengerjakan tugas lebih baik. Beban PR yang sedikit. Guru di Finlandia tidak memberikan banyak pekerjaan rumah pada siswa. Orang tua dan guru meyakini pelajaran di sekolah sudah cukup padat. Kurikulum pendidikan di Finlandia berbeda dengan kebanyakan negara. Kurikulum berupa dasar pedoman yang luas. Guru-guru bebas menentukan gaya dan ide pembelajaran mereka sendiri. Kualitas pendidik. Profesi guru di Finlandia sangat dihormati. Ini menjadi salah satu kunci keunggulan sistem pendidikan di Finlandia. Hal yang menyebabkan sistem pendidikan Finlandia terbaik di dunia. Finlandia adalah sistem dengan pendidikan terbaik. Menurut data dari PISA, Finlandia menjadi satu-satunya negara yang dimana siswanya memiliki kemampuan literasi dan tingkat harapan hidup yang tinggi. Hal tersebut dikarenakan Finlandia memiliki kehidupan yang seimbang antara sekolah dan kegiatan sehari-hari. Berikut adalah 9 alasan mengapa Finlandia menjadi negara pendidikan terbaik. Yang pertama, kesempatan yang sama. Tujuan utama dari sistem pendidikan Finlandia adalah pendidikan universal yang berkualitas baik. Yang kedua, belajar dengan bermain. Pada fase awal sekolah ada penekanan kuat pada pembelajaran melalui bermain. Yang ketiga, pembelajaran personal. Tidak ada sistem peringkat di Finlandia karena tidak ada ujian standar nasional. Yang keempat, minimal dari pengujian standar. Di Finlandia sendiri minimal dari pengujian standar. Pembelajaran siswa dinilai dari berbagai metode kualitatif. Yang kelima, jarang ada PR. Di Finlandia, sekolah dimulai saat para siswa berumur 7 tahun. Saat tahun pertama sekolah, PR sangatlah jarang diberikan dan jam sekolah sangat pendek. Yang keenam, teknologi yang mendukung. Sebagian besar kurikulum nasional Finlandia adalah pembelajaran yang fenomenal dan mengembangkan pengalaman belajar yang unik melalui pengajaran dan teknologi yang inovatif. Yang ketujuh, pembelajaran sepanjang hayat. Maksud dari belajar sepanjang hayat adalah sistem pendidikan di Finlandia adalah mereka dapat melanjutkan pendidikan di usia berapapun. Yang kedelapan, siswa berkebutuhan khusus akan mendapatkan fasilitas yang memadai. Semua kebutuhan murid akan didukung tanpa memperhitungkan berapa banyak alat yang dibutuhkan. Dan yang terakhir, guru otonom. Guru Finlandia sangat terlatih melalui gelar master wajib. Karakteristik sistem pendidikan di Finlandia sebagai berikut. 1. Sekolah di Finlandia dikelola langsung oleh pemerintah dan jumlahnya sedikit. Pendidikan di Finlandia dari TK sampai perguruan tinggi, semua biaya pendidikan dibiayai oleh pemerintah. Hal ini karena di Finlandia jumlah sekolah sedikit sehingga tidak banyak pilihan sekolah. Kedua, sekolah di Finlandia tidak mengenal kompetisi atau sistem peringkat. Hal ini karena kebijakan pendidikan di Finlandia bukan untuk kompetisi antar sekolah, pendidik dan peserta didik, melainkan adanya rasa persatuan dan kerjasama antar sekolah, pendidik dan peserta didik. Ketiga, ujian nasional tidak diadakan. Pendidikan di Finlandia tidak menerapkan ujian nasional di setiap jenjang. Keempat, kurikulum pendidikan di Finlandia sangat fleksibel. Finlandia menerapkan kurikulum pendidikan yang bersifat fleksibel. Kementerian Pendidikan di Finlandia mengeluarkan kurikulum dasar yang fleksibel. Kurikulum ini sebagai panduan mengenai mata pelajaran yang wajib untuk diajarkan di setiap kelas. Kelima, pendidik memiliki tanggung jawab yang lebih besar. Guru sekolah di Finlandia mendapatkan pelatihan khusus untuk dapat menilai peserta didik dalam satu kelas. Pendidik di Finlandia semuanya harus bergelar magister S2 yang dipilih dari lulusan terbaik di Fakultas Keguruan. Semua pendidik harus menerapkan pembelajaran aktif atau active learning. Sistem pendidikan di Finlandia yang diterapkan di Indonesia.
Finlandia sebagai negara dengan sistem pendidikan terbaik telah menjadi rujukan bagi pelaksanaan pendidikan negara-negara di dunia. Indonesia sebagai negara yang terus berusaha dalam perbaikan kualitas pendidikan perlu mempelajari apa aja strategi pendidikan di Finlandia dan memilah-milah mana yang sesuai dengan situasi kondisi di Indonesia dan mana yang tidak, yang bertujuan untuk mengungkapkan bagaimana detail pembelajaran di Finlandia dan kemungkinan penerapannya di Indonesia dengan acuan utama buku karangan Timothy D. Walker yang berjudul Teach Like Finlandia, 30 Simple Strategies for Joyful Classroom. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur. Hasil penelitian dari karangan buku Timothy itu tadi merupakan hasil penelitian strategi yang harus dikembangkan atau diterapkan di dalam sekolah Indonesia, di mana poin 1 dan poin 2 ini telah diterapkan di negara Indonesia. Namun yang poin ketiga yaitu strategi pembelajaran ini yang sulit untuk diterapkan di Indonesia, yaitu jadwal istirahat otak anak. Selanjutnya, kebijakan sistem pendidikan di Finlandia yang dapat diterapkan di Indonesia. Yang pertama yaitu seleksi guru yang ketat. Di negara Finlandia, seleksi untuk mengajar di suatu sekolah sangat ketat. Calon guru dengan ijazah S1 hanya 5% yang diterima, dan calon guru dengan ijazah S2 20% diterima. Dengan seleksi guru yang ketat, maka akan menghasilkan guru-guru yang berkualitas. Dengan guru yang berkualitas, maka akan tercipta pula lah pendidikan yang berkualitas. Yang kedua, meminimalisir ujian. Pemerintah Finlandia percaya bila ujian banyak itu hanya akan memfokuskan siswa pada nilai sekedar lulus. Pendidikan Finlandia membimbing siswa untuk lebih mandiri, terampil, cerdas, dan kemampuan mencari informasi secara independen. Model pembelajaran di Finlandia mendorong siswa untuk lebih cerdas dan mandiri. Yang ketiga, tidak ada ranking. Pendidikan di Finlandia tidak mempunyai sistem ranking atau kompetensi yang pada akhirnya akan menghasilkan sejumlah siswa pintar dan sejumlah siswa bodoh. Pembelajaran di sekolah berlangsung secara kolaboratif. Tak ada ranking membuat mental siswa Finlandia kuat karena tidak ada diskriminasi. Dan di Finlandia juga tidak ada kelas unggulan. Penilaian didasarkan pada bagaimana usaha siswa mengerjakan tugas dan bukan benar atau salahnya jawaban. Yang keempat, biaya pendidikan ditanggung negara. Biaya pendidikan di Finlandia ditanggung oleh negara, jadi keluarga miskin dan kaya mampu merasakan kesempatan belajar yang sama. Sistem pendidikan di Finlandia dibangun atas dasar kesetaraan, bukan memberi subsidi pada mereka yang membutuhkan, tapi menyediakan pendidikan gratis dan berkualitas untuk semua. Dan yang terakhir, mengedepankan integrasi antara teori dan praktek dalam pembelajaran, terutama dalam pelajaran sains, sehingga peserta didik dapat belajar banyak mengenai problem solving. Dan pendidik di Finlandia tidak menyampaikan pengetahuan pada peserta didik dengan metode ceramah, seperti yang masih terjadi pada kebanyakan pendidik di negara Indonesia. Peserta didik mencari sendiri informasi yang mereka butuhkan, dan pendidik menjadi fasilitator tempat mereka bertanya bila menemui kesulitan. Baik, di sini saya akan melanjutkan tentang pembahasan sebelumnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan di sistem pendidikan di Finlandia. Nah, terdapat keunggulan dari sistem pendidikan di Finlandia, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sistem pendidikan di Finlandia memiliki kesetaraan serta keadilan bagi seluruh masyarakat Finlandia. Yang kedua, pendidikan di Finlandia berbasis inklusi yang sudah diterapkan. Yang ketiga, biaya pendidikan di Finlandia ditanggung oleh pemerintah, yaitu sama dengan gratis. Yang keempat, kurikulum pendidikan yang di Finlandia bersifat konsisten dan fleksibel. Yang kelima, di Finlandia jam sekolahnya hanya 5 jam, sehingga siswa atau mahasiswa mampu mengembangkan skill yang diminatinya. Yang keenam, tidak ada klasifikasi ranking sekolah, melainkan memberikan paradigma kepada siswanya bahwa tujuan atau alasan untuk memperoleh prestasi bukanlah dengan mendapat ranking atau juara, melainkan siswa harus memiliki keahlian yang harus ditekuni untuk mempersiapkan masa depan siswanya. Nah, setelah kita memperoleh kelebihan, selanjutnya yaitu saya akan membahas tentang kelemahan sistem pendidikan di negara Finlandia. Dari keunggulan sistem pendidikan Finlandia terdapat kekurangannya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sistem pendidikan di Finlandia hanya bisa diterapkan pada negara kecil. Yang kedua, tidak adanya standar ukuran yang pasti untuk melihat perkembangan anak secara berkala. Hal ini dikarenakan tidak ada tes secara berkala.